teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu semangat. Kembali lagi di Dagun Coklat Official YouTube channel, kanal inspirasi anak muda. Nah, bagi kamu yang baru di kanal YouTube ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke? Hari ini kita akan bahas tentang langkah rahasia agar teman-teman lolos pertukaran pemuda ke luar negeri. Namun sebelum itu, Hafiz lapar. Kayak biasa, Hafiz di sini ditemani oleh Menagih, makanan serasa keliling dunia. Bagi kamu yang mau tahu apa aja makanan Menagih, langsung aja ke Instagram Menagih, oke? Nah, teman-teman, Hafiz akan berbagi pengalaman Hafiz pada saat ikut pertukaran pemuda, khususnya bagaimana sih prosesnya dan apa aja yang Hafiz dapatkan, serta gimana sih caranya Hafiz bisa sampai lolos dan sampai bisa ikut kegiatan-kegiatan pertukaran pemuda ke luar negeri. Sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih, alasan mau ke luar negeri terus ikut pertukaran pemuda dan menjadi delegasi Indonesia itu mau ngapain gitu. Apakah hanya mau gaya-gayaan aja, atau hanya mau ngabisin uang negara, atau hanya ya demi instastory. Jadi teman-teman harus tahu dulu niatnya apa untuk mengikuti pertukaran pemuda. Karena banyak di luaran sana anak muda juga ingin menjadi delegasi Indonesia dalam pertukaran pemuda. Jadi kalau kita terpilih nantinya, niat kita tuh udah lurus, niat kita tuh udah pas, dan kita tuh udah benar-benar mewakili anak-anak muda yang justru benar-benar ingin menjadi delegasi Indonesia dalam pertukaran pemuda ke luar negeri juga. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih niatnya apa. Kalau udah tahu niatnya, maka kita langsung ke tentukan target. Tentukan target. Kalau kita udah tahu nih, niat kita udah lurus nih, saya tuh benar-benar mau merepresentasikan negara Indonesia ke mata dunia. Jadi benar-benar ingin memperkenalkan bahasa Indonesia, budaya Indonesia, dan lain-lain, serta ingin membuat Indonesia bangga di mata orang-orang internasional. Setelah itu, ya tadi kita harus tentukan target, teman-teman ya. Ketika udah tahu nih target kita mau ikut program A, B, atau C, atau D. Banyak sih, kalau dari Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga, itu ada PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Ada juga dari pemerintah Amerika, ada Y-City ya, itu untuk ke Amerika ya. Terus ada program-program yang banyak banget sebenarnya teman-teman tahu, dan teman-teman bisa cari di media sosial, di informasi-informasi manapun itu. Nah, jadi kalau kita udah tahu target kita program A, contoh kalau saya waktu itu, saya targetnya adalah program Pertukaran Pemuda Australia Indonesia, PPIA. Udah tahu target nih, udah tahu negaranya apa, pelajari dulu nih. Ya, poin selanjutnya adalah cari informasi. Cari informasi mengenai negara tersebut, misal Amerika atau Australia. Oke, dari segi budaya, dari segi bahasa, dan lain-lain ya. Pokoknya teman-teman harus cari informasi mengenai itu. Dan kalau udah tahu programnya apa, kalau teman-teman bagus dan tahu programnya itu ke depan tujuannya apa, itu lebih baik, teman-teman ya. Nah, setelah cari informasi yang banyak, teman-teman lakukan adalah administrasi. Banyak orang yang menyepelekan administrasi ini sih, kayak misalnya ya ngumpulin sertifikat, piagam karena males mungkin ya, jadi nggak kekumpul, atau ada yang hilang, ada yang dipinjam orang, ada yang entah kemana. Jadi teman-teman harus tahu juga administrasi ini penting banget ya, seperti contoh TOEFL, IELTS, Duolingo, atau apapun sertifikat seperti sertifikat bahasa. Karena kan kita mau keluar negeri nih, kita harus membuktikan bahwa kita tuh bisa berbahasa Inggris dengan sertifikat itu, TOEFL, IELTS, dan lain-lain. Terus juga recommendation letter. Jadi teman-teman harus tahu dulu dan harus punya rekomendasi bahwa kita tuh direkomendasikan oleh orang nih, orang yang kenal dengan kita. Kalau Hafiz tuh ada 3 rekomendasi ya, biasanya tuh seperti dosen pembimbing yang benar-benar tahu pada saat kita di akademik, pada saat kuliah, dan orang yang di luar itu, misal kayak profesional, orang yang mengetahui kita pada saat kita kerja, pada saat kita buat karya. Nah, itu harus teman-teman coba catat dan cari siapa sih orang yang benar-benar dekat dengan kita, dan minta dia untuk berikan kita rekomendasi. Boleh itu tokoh masyarakat, orang-orang yang dekat sama kita, dan lain-lain. Terus juga CV, kurikulum vitae. Benar, teman-teman, kayak CV, portofolio itu benar-benar harus disiapkan, dan kalau bisa terus diupdate. Ketika CV kita lihat, oh ini kan saya belum masukkan prestasi ini misalnya, atau saya belum masukkan ini, nah harus cepat-cepat dimasukkan agar terus up to date. Terus kayak administrasi lain, paspor pasti, karena kan kita kan mau keluar negeri nih, pertukaran pemuda ke luar negeri, otomatis kita menggunakan paspor. Kalau paspor kamu belum ada, ya buat aja gitu. Dan sekarang pengalaman Hafiz buat paspor kemarin itu udah lama sih. Untuk perbaruan paspor kalau di Palembang itu enak banget sih. Sekarang ada online lah, nanti udah sampai langsung antre sebentar, langsung cepet lah pokoknya intinya. Jadi
Kalau teman-teman ada paspor tapi belum diperpanjang, ya maka perpanjang lah ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan, mungkin di program A kamu belum lolos, ketika kamu apply di program B di tahun ke depan lolos, kita nggak tahu ya, karena kan kalau paspor kalau nggak salah 5 tahunan gitu ya, 5 tahun ya. Jadi kan masih ada peluang nih kita bisa keluar negeri dengan pertukaran pemuda dengan program-program lain gitu. Poin selanjutnya adalah kita harus aktif akademik teman-teman. Jadi bukan hanya non akademik yang kita kejar, tapi di akademik kita juga harus membuktikan bahwa kita serius dalam perkuliahan, dalam sekolah dan lain-lain. Nah, kalau kita udah dapat nih akademik yang bagus, itu juga bisa menjadi nilai plus bagi kita. Misal kayak kalau kamu di kuliah, IPK kamu tinggi, nilai-nilai kamu baik. Kalau kamu sekolah juga nilai-nilai kamu baik dan bagus gitu. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah proyek kemanusiaan. Penting banget sih kalau kamu punya proyek kemanusiaan tersendiri dan kamu bisa membentuknya, kegiatannya sukses, berdampak bagi banyak orang. Nah, kamu bisa mencantumkan ini dalam mendaftar untuk pertukaran pemuda. Tapi ingat ya, disclaimer dan warning untuk proyek kemanusiaan teman-teman, untuk pertukaran pemuda jangan sampai salah niat. Oke, saya mau buat proyek kemanusiaan, saya mau buat proyek saya, tapi saya niatkan agar saya lolos pertukaran pemuda. Itu salah banget sih. Jadi kita tuh harus itu sebagai bonus aja kalau kita lolos dengan proyek kita. Jadi benar-benar kita buat proyek karena kita peka gitu, peka dengan adanya sesuatu yang ada di lingkungan kita. Misal kalau kita tuh senang banget sama lingkungan, kita melihat sekitar kita nih, waduh lingkungannya agak kurang, gimana kalau saya buat gebrakan dan lain-lain. Benar-benar untuk itu, dan pas banget kamu lagi ikut program pertukaran pemuda, itu bisa jadi poin plus. Balik lagi ke niat ya teman-teman. Kalau teman-teman udah dapat itu bagus. Nah, untuk selanjutnya poin ke-6, yaitu adalah prestasi non akademik. Ya, selain akademik kamu yang bagus, kamu juga imbangi dengan prestasi non akademik. Ketika kamu udah dapet prestasi non akademik yang kamu banggakan, itu bisa menjadi salah satu penunjang kamu untuk bisa lolos dalam pertukaran pemuda. Salah satu contohnya, misal kamu aktif di organisasi A atau komunitas B, nah di situ kamu jadi ketua dan kamu bisa menyukseskan bla bla bla. Jadi prestasi non akademik bukan hanya kamu juara 1, juara 2 di lomba ini, tapi kalau kamu sukses untuk mengembangkan suatu organisasi, suatu komunitas, sehingga mereka sukses karena berkat kepemimpinan kamu, berkat ide-ide kamu, itu juga salah satu prestasi non akademik. Jadi itu bisa kamu masukkan di dalam CV dan juga di portofolio. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kuasai pengetahuan umum. Penting banget. Karena nanti Hafiz jelaskan pada saat pengalaman ya. Jadi selain pengetahuan dasar tentang Indonesia, kita juga harus tahu pengetahuan internasional, karena nanti kita kan akan diskusi dengan orang-orang yang di luar sana gitu teman-teman. Nah, poin selanjutnya adalah tebar jaringan. Karena kita nggak tahu nih informasi yang kita dapat untuk pertukaran pemuda, untuk ini, untuk itu, datangnya dari mana kita nggak tahu. Jadi teman-teman harus berbanyak jaringan dengan anak-anak muda lainnya, dengan organisasi komunitas lainnya. Karena memang itu sangat penting banget ketika kita dapat informasi di media sosial. Tiba-tiba ada informasi lagi nih dari teman kita yang lain. Jadi perbanyak jejaring teman-teman ya. Networking it's really important. And the next one, nomor 9, itu adalah seni dan bakat. Kenapa seni dan bakat penting banget ya di poin ini? Karena memang ketika kita pertukaran pemuda, ada satu hal yang harus kita berikan kepada banyak orang, yaitu adalah seni. Kan Indonesia ini terkenal banyak banget ya, seni budayanya, bahasa. Nah, kita bagaimana caranya dengan bakat dan seni kita itu bisa merepresentasikan Indonesia di mata internasional, dan mereka itu kayak wah keren banget gitu. Jadi seni dan bakat teman-teman harus lebih diasah lagi, dan kalau bisa teman-teman bisa menguasai kayak misal tari, teater atau apapun itu yang nanti teman-teman bisa presentasikan, teman-teman bisa buktikan kepada banyak orang, dan orang lain akan memberikan kamu special applause for you. Itu sih. Terus poin selanjutnya adalah jadi diri sendiri. Kebanyakan orang itu ingin menjadi orang lain. Nah, kamu ketika ingin menjadi seorang delegasi, jadilah diri kamu sendiri. Penting banget ya, karena yang tahu kita ya kita sendiri. Jadi teman-teman harus jadi diri sendiri agar lebih percaya diri untuk melakukan step selanjutnya. Nah, yang terakhir nih ya. Jadi kalau sekitar 10 poin tadi kamu lakukan ya, tapi tidak melakukan poin ke-11 dan yang terakhir ini, maka kamu tidak akan berhasil teman-teman. Kenapa? Karena poin yang terakhir ini adalah doa serta ibadah dan berbakti kepada orang tua. Masya Allah ya, tapi benar banget loh, doa kepada orang tua, terus juga beribadah kepada Tuhan, itu penting banget nih teman-teman. Jadi kayak kita tuh udah ngerjain semuanya, tapi kok nggak bisa lolos. Mungkin poin terakhir ini nggak kita kerjakan. Jadi penting banget bagi kita untuk
melaksanakan semua poin, termasuk poin yang pertama tadi hingga yang terakhir ini, karena semuanya itu sangat amat penting untuk kita agar lolos, bukan hanya untuk pertukaran pemuda, tapi untuk kerja, mungkin untuk kegiatan-kegiatan lain, dan akan lebih lancar lah, amin gitu ya. Nah, pengalaman Hafiz pada saat ikut pertukaran pemuda, untuk sebelumnya ya teman-teman ya, Hafiz ikut di PPAN, pertukaran pemuda antar negara, dan masuk ke dalam program PPIA, pertukaran pemuda Indonesia Australia. Bagaimana prosesnya? Jadi dulu di Februari 2021, sebelum itu aku tuh udah ada impian untuk ikut PPAN dari tahun 2016. Bayangin, 2016 pada saat aku kuliah, teman-teman. Nah, akhirnya aku ikut di 2016, pengalaman gak ada, jejaring gak ada, pengetahuan gak ada gitu kan, project gak ada. Jadi aku kayak oke, ini tes mental dan nekat aja. Pada saat itu aku ditanya, project kamu apa sih yang pernah kamu lakukan pada masyarakat? Nggak ada. Terus bakat kamu apa? Masih nyari dan lain-lain. Akhirnya ya nggak lolos. Nah, semenjak itu aku masih ada pola pikir bahwa kalau aku nggak lolos ya udah, aku nggak mau ikut-ikut lagi gitu. Dan aku kalau dulu itu masih ada mental bahwa aku siap menang, siap dipilih, tapi aku tidak siap ketika kalah. Nah, ini harus teman-teman garis bawahi, bahwa kita tuh harus ada mental siap menang, siap kalah. Ketika kita mengikuti kompetisi apapun itu, ketika kita masih ada mental aku harus menang, nggak boleh kalah pokoknya. Ketika kalah kita down, kita harus ubah itu secepat mungkin, karena itu yang Hafiz lakukan pada saat di awal. Sehingga aku nggak mau ikut lagi, aku nggak mau ikut lagi dan lain-lain, sampai akhirnya terus sampai di 2019 2020 masih seperti itu. Tapi akhirnya berubah dengan sendirinya mindset dan pola pikir. Oke, kayaknya aku harus menurunkan ego, aku harus siap menang dan siap juga kalah. Dan akhirnya di 2021 aku ikut lagi di PPN. Udah kelang berapa tahun, akhirnya ikut lagi, tetap kalah teman-teman. Jadi ceritanya di 2021 Februari aku ikut PPAN untuk program Australia Indonesia, dan aku jadi cadangan. Tapi aku bersyukur loh gitu, karena aku tuh udah gimana ya, 2016 aku nggak bisa sama sekali masuk ke dalam mungkin 50 besar atau mungkin 100 besar, aku nggak bisa. Nah, yang aku syukuri adalah aku bisa mencapai runner up gitu. Jadi kalau kita tuh membandingkan diri kita dengan diri kita yang masa lalu, kita akan bersyukur. Oke, walaupun aku mungkin bukan takdirnya untuk berangkat, sedangkan aku jadi juara 2, itu udah bersyukur banget, udah banyak banget perubahan-perubahan yang aku lakukan gitu. Akhirnya aku ya udah, berarti bukan jalanku, aku jadi runner up gitu, jadi cadangan 1. Ya udah, aku terus jalani. Tapi tiba-tiba di pertengahan ada suatu kayak perubahan gitu ya, karena kakaknya tuh diterima kerja nih. Nah, jadi aku yang naik nih ya, jadi balik-balik ke rezeki sih ya gitu. Akhirnya aku naik dan menggantikan kakak yang kandidat utama yang diterima kerja, dan itu di luar provinsi. Akhirnya aku yang menggantikan, Hafiz yang menggantikan dalam program. Dan akhirnya apa? Oh iya ya, kadang kita memikirkan kalau aku pikirkan, oh iya kan aku nggak lolos, tapi kalau Tuhan berencana kan gitu, memberikan pengalaman kita lebih. Nah, itu harus teman-teman tanamkan juga, bahwa ketika kita siap menang, siap kalah, rezeki nggak akan kemana sih. Kalau udah jalan takdirnya kamu ya kamu, kalau bukan kamu ya bukan kamu gitu. Dan akhirnya aku ikut program itu. Namun sebelum aku bisa dapat cadangan itu, kita melalui banyak proses seperti tes administrasi, terus tes tertulis, wawancara, sampai karantina. Jadi pertama tuh ada tes administrasi, namun sebelum itu juga kita kirim berkas-berkas kayak tadi, kayak IPK, terus program yang pernah kita canangkan, sedikit portofolio, dan juga sertifikat. Lalu tes tertulis, ada sekitar 2 kemarin tes tertulis, sudah keren banget sih, banyak banget soal-soalnya ya, kayak pengetahuan umum, terus psikotes. Nah, yang pasti wawancaranya ditanya ya balik-balik ke poin-poin tadi. Kamu udah pengetahuan umum juga, terus apa yang udah kamu lakukan di Indonesia ini, di daerah sekitar, project apa yang pernah kamu buat, terus project apa yang ingin kamu lakukan, terus apa yang kamu ketahui tentang program ini. Nah, itu pentingnya cari informasi. Terus karantina, proses karantina itu banyak sih, dan kamu agar teman-teman lebih surprise itu ketika teman-teman udah wawancara. Nanti teman-teman kalau lolos, nikmatin sendiri deh karantinanya gimana. Setelah karantina kita langsung pre-debater training atau PDT, langsung datang ke Jakartanya, terus dikasih tahu programnya apa, lebih tepat, lebih detail, terus gimana program, dan akhirnya sudahnya program.
Nah, itu juga teman-teman akan dapatkan ketika mengikuti program-program lain, dan tentu setiap program memiliki keunggulan masing-masing dan perbedaan juga ya. Misal ada pre-debater dulu, ada yang mungkin langsung berangkat, ada apa, itu berbeda tiap program. Jadi silahkan cari program kamu, dan Hafiz harap teman-teman bisa lakukan poin-poin tadi agar teman-teman mendapatkan sedikit informasi mengenai bagaimana agar lolos pertukaran pemuda ke luar negeri. Hanya 11 poin, tapi semuanya semoga teman-teman lakukan dan bermanfaat bagi semuanya. Itu saja mungkin video kali ini tentang langkah rahasia agar lolos pertukaran pemuda ke luar negeri. Jangan lupa teman-teman saksikan video-video atau tonton video-video lainnya di Dago Coko Official YouTube channel. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hafiz undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.